Audio Jungle. Film dilanjutkan. Hari itu mereka lagi libur. Si Aisaka sangat bete tidak bisa bertemu dengan Kitamura. Dia lebih sibuk dengan kegiatan OSISnya sekarang. Dia sangat kesal banget di sana ampe harus numpahin supnya. Di situ ibunya jadi kebangun dari tidurnya dan nangis karena makan kagak ngajak-ngajak dia. Tapi Takasu udah menyiapkan buatnya, lalu dia lanjut tidur. Sup yang kena bajunya Aisaka, Takasu bakalan bersihin, tapi dia pengen ke restoran untuk bertemu Kushieda. Akhirnya setuju, namun sayangnya Kushiedanya lagi libur. Ketika si Aisaka lagi membaca sebuah majalah model gitu, nah kebetulan modelnya datang di tempat tersebut. Dia adalah Kawashima Ami, dan yang paling kagetnya dia kenal dengan si Kitamura. Mereka melihat si Aisaka dan Takasu di sana, jadi gabung dan makan bareng. Katanya Ami itu rumahnya deket sama Kitamura, sekalian teman kecilnya juga. Di sana pas lagi ngobrol, si Takasu dibuat baper sama si Ami, ampe begitunya. Padahal mereka baru bertemu sekali. Lalu si Kitamura pergi ke toilet, disusul oleh si Takasu yang merasa kagak enak. Pas depan toilet, Kitamura menanyakan sifat si Ami gimana. Katanya dia imut dan cantik. Nah, Kitamura menunjukkan sifat aslinya si Ami yang mana dia songong banget dan manja kepada si Aisaka. Tapi Aisaka terus terdiam. Apapun yang dia omongin, dia diam. Sampai akhirnya dia ngomongin tinggi badan. Nah, di situ dia mulai emosi dan menampar si Ami. Alhasil si Kitamura kembali dan mengajak si Ami buat pulang. Begitulah sifat aslinya dia. Pulangnya si Aisaka masih marah di sana, ampe lapar begitu. Dia berharap gak bakalan ketemu lagi sama si Ami. Kalau sampai ketemu, hidup dia bakalan kagak aman. Baru mah dibilangin, besoknya dia masuk ke sekolahan yang sama, bahkan kelasnya pun sama. Dikala yang lainnya pada seneng, Aisaka beda lagi. Pas olahraga pun si Ami udah caper banget memakai baju berbeda dengan yang lainnya. Si Kushieda juga udah mantau terus. Di sisi lain si Kitamura yang lagi sama Takasu bilang kalau dia sebenarnya pengen si Ami itu menunjukkan sifat aslinya kepada orang-orang. Bukannya dia kagak suka, cuma lebih baiknya dia gak boleh bohong terus. Sesudahnya ketika si Takasu mau mengambil minum, datang si Ami. Yang lagi-lagi dia caper sama si Takasu. Biar bisa jauh sama si Aisaka, dia belum tahu kalau si Takasu udah tahu sifat aslinya. Di situ dia ngomong kalau Ami udah menceritakan kejadian kemarin kepada si Kitamura. Mungkin nanti Kitamura bakalan benci sama si Aisaka. Setelah masuk lagi datang surat dari si Aisaka untuk tidak dekat-dekat sama si Ami. Begitupun si Kushieda. Dia bukannya cemburu tapi khawatir sama si Aisaka. Takutnya dia selingkuh sama si Ami. Terus dia mengirim balik, meminta pendapat tentang orang yang mengaku bodoh. Dia bilang no. Setelah selesai pelajaran, si Takasu diajakin untuk berbondong-bondong mendapatkan si Ami. Tapi dia kagak tertarik. Terus datang si Aisaka yang meminta bantuan. Lokernya berantakan begitu, dia kagak sengaja begitu. Alhasil sama Takasu dibersihin, sedangkan dia nunggu di kelas. Tak lama si Ami masuk dan dia terus mengolok-olok si Aisaka. Tapi Aisaka bisa membalikannya. Nanti dia bakalan menyebarkan sifat aslinya itu kepada orang lain. Dan yang paling penting, dia memberitahu kalau Ami udah cerita tentang kejadian kemarin kepada si Kitamura. Lantas dia langsung terdiam. Pas pulang pun si Aisaka nampak kagak ada di rumah Takasu untuk ikutan makan. Jadi dia mengantarkannya ke apartemen. Terlihat dia lagi murung di kamar. Ternyata dia masih kepikiran omongannya si Ami. Dia bakalan dibenci si Kitamura. Langsung aja si Takasu memberitahu kalau Kitamura udah tahu Ami kayak gitu dari awal. Jadi santai aja. Lagian dia orang baik juga. Tapi tiba-tiba si Aisaka ngomongin tinggi badan dan juga nama anehnya itu. Tak lama emaknya nangis, daging kriuknya kagak ada sausnya. Alhasil dia belilah ke supermarket. Di situ si Aisaka membaca majalah model. Nah di situ ada keterangan kalau si Ami istirahat dari permodelan. Dia merasa aneh apa yang terjadi sama si Ami. Tak lama dianya lewat membawa banyak banget permen. Setelah dia melihat itu, besoknya Aisaka dan Kushieda mempunyai rencana, yaitu menyerang si Kawashima di bagian perutnya yang ramping yang didamba-dambakan sama temennya sampai dia lemes kayak gitu lalu pergi. Di situ dia pura-pura nangis. Mereka berdua sangat puas udah melakukan hal begitu kepada si Ami.
Tak lama mereka melihat orang membawa kamera, terus pulangnya si Aisaka pengen membuat salad untuk si Takasu. Dia bisa membuatnya, tak lama si Kawashima datang dan langsung meluk si Takasu yang membuat si Aisaka murka. Terlihat dia lagi diikutin sama cowok membawa kamera tadi. Katanya itu cuma fans doang, jadi wajar aja suka ada yang ngikutin. Karena terlanjur marah, dia melempar tempat sampah kepadanya. Tapi malah ke cowok yang tadi, si Kawashima udah ketakutan banget. Dia pengen nginep di rumahnya si Takasu. Nah, di situ Aisaka meminta memilih mau di apartemen atau di rumah kayu. Si Kawashima milih di apartemen, jadinya dia ikut si Aisaka. Sesampainya di sana dia disuguhi madu yang diawetkan, yang udah dicampur-campur jadi manis banget. Lain kali si Aisaka bakalan mengungkapkan kebohongan wajahnya itu kepada orang lain. Tapi si Ami gak bakalan bisa. Alhasil Aisaka menantangnya untuk menunjukkan sifat kebohongannya yang lebih lagi. Esoknya terlihat si Ami kelelahan setelah bergadang sama si Aisaka. Entah dia habis ngapain sampai begitu. Terus si Takasu menanyakan hal tersebut kepada si Aisaka. Dia nampak puas di sana. Tak lama datang si Kitamura. Dia yang mendengar itu malah meminta Aisaka dan Takasu melakukan hal menjengkelkan lagi. Mereka disuruh untuk mengungkapkan sifat palsunya kepada orang lain. Karena dia kagak bisa dapat teman dengan sifatnya yang bohong itu. Akhirnya mereka mau membantu. Terutama si Aisaka yang langsung mau. Pas Ami lagi jalan, dia bertemu dengan Aisaka dan Takasu. Aisaka mengajak untuk makan siang bareng. Kalau kagak ada ancaman buat si Ami. Alhasil mau gak mau dia harus ikut dengan mereka berdua makan siang bareng. Nah, dimulai dari situ rencananya dimulai. Mereka berdua yang udah tahu aslinya sedikit demi sedikit supaya biar keluar sifat aslinya. Tapi hal tersebut masih belum bisa membuatnya bersikap seperti aslinya. Setelah itu, ketika si Kitamura ngajak untuk bersih-bersih di kota, yang tadinya Takasu kagak mau ikut karena diacungin sama Aisaka, jadi secara terpaksa dia ikut. Aisaka ada maunya doang, demi deket dengan Kitamura dia ikut. Si Kusieda dan Ami pun kebetulan ikut juga. Setelah itu mereka dikasih arahan terlebih dahulu sama ketua OSISnya. Nah, pas dimulai, ada yang kurang enak. Si Kitamura gabung sama OSIS yang lainnya. Lantas gagal sudah rencananya. Sedangkan dianya malah ribut sama si Ami hingga akhirnya mereka berpisah jadi dua kelompok. Pas Ami dan Takasu ke pinggir sungai, kagak sengaja si Ami jatuh. Dia mulai menunjukkan sifat aslinya dan klimaksnya ketika ada kodok di kakinya. Dia udah kesel banget sampai kagak sadar kalau ada Takasu di sana. Tak lama turun hujan, pas dia balik berbohong, si Takasu menyuruhnya untuk jadi orang biasa aja. Ami ngeles pun, karena udah tahu jadi Ami gak bisa ngapa-ngapain lagi selain jujur. Tak lama dia berlari ke peneduhan. Nah, di sana dia melihat ada cowok yang kemarin. Ami langsung jujur aja kalau itu sebenarnya penguntit, bukan seorang fans. Dia bela-belain libur dalam permodelan terus pindah tempat tinggal, tetap aja dia menemukan si Ami. Tak lama si Aisaka dan Kusieda muncul mencari mereka berdua. Dan cowok itu memotonya dan memanggil dengan sebutan monster. Lantas si Aisaka auto marah dan akan menghabisinya. Lalu terjadi kejar-kejaran di sana. Ami kagak percaya kalau Aisaka bakalan berani melawan penguntit. Padahal orang itu yang membuat si Ami pindah sekolah, bahkan ngambil libur dalam pekerjaannya. Dia keinget omongan si Takasu untuk menunjukkan sifat aslinya. Alhasil dia mencobanya lalu ikut mengejar cowok tersebut. Sampai akhirnya setelah melewati Aisaka, dia bisa menemukan itu orang dan langsung aja dia menghancurkan kameranya. Dengan muka seramnya itu yang membuat si penguntit kagak percaya kalau si Ami mempunyai sifat yang menakutkan. Lalu dia pergi. Dia sangat lega. Terus datang si Takasu. Akhirnya dia bisa melakukannya. Setelah itu Ami dibawa ke rumah si Takasu untuk minum madu kesukaan si Aisaka. Ami sedikit iri sama si Aisaka yang sedikit ceroboh, namun dia mempunyai teman. Enggak kayak dia nampak sempurna tapi susah cari teman. Terus dia mendekati si Takasu dengan cara seperti itu. Nah, kebetulan si Aisaka melihat itu. Dia berbohong kalau kagak ada orang di dalam rumahnya si Takasu. Terus malamnya mereka makan, nampak si Aisaka masih marah. Padahal si Takasu di situ meminta maaf atas kejadian sore itu. Paginya si Takasu kesiangan, dia langsung aja membangunkan si Aisaka lewat jendela. Hari itu tidak ada sarapan dan juga bekal. Mereka harus cepat-cepat pergi ke sekolah.
Di perjalanan si Aisaka kagak mau menuruti si Takasu. Dia membeli sarapan terlebih dahulu ke supermarket. Untungnya masih sempat dan kagak telat. Di situ dia udah dihadapkan sama si Ami yang langsung memprovokasi kejadian sore itu. Terus datang juga si Kusieda yang mengangkat si Aisaka dengan entengnya. Lalu wali kelasnya memberitahu kalau besok kolam renang bakalan dibuka. Si ibu udah senang bakalan jadi momen yang bagus, tapi dia mendengar ocehan muridnya dengan tampilan mereka yang membuat si ibu marah. Nampak si Aisaka tegang banget. Pas pulang dari sana si Aisaka dibawa untuk membeli baju renang. Dia kelihatan kagak mau, apalagi ada si Ami yang ikut juga. Mereka mulai memilih-memilih. Si Ami udah menemukan yang langsung cocok sama dia, yang membuat si Kusieda pengen samaan juga. Terus si Takasu menunggu si Aisaka ganti baju, tapi malah dia yang dimasukkan ke ruangan ganti. Aisaka sangat bingung mau beli yang mana karena semuanya kagak ada yang pas buat tubuhnya. Akhirnya si Takasu menyarankan untuk memakai ukuran XS. Sesampainya di rumah Takasu, ketika Takasunya lagi masak, si Aisaka masih aja terdiam. Kali ini dia mempunyai masalah kagak bisa berenang. Terus emaknya mau berangkat kerja. Sebelum berangkat, dia dikasih susu kedelai khusus, katanya buat membesarkan Opai. Nampak si Aisaka sangat antusias akan hal itu, sampai-sampai dia tertarik mencoba susu tersebut. Takasu baru di awal dari baju renang yang susah sampai pengen minum susu kedelai, berarti si Aisaka itu berdada rata. Gak ada yang bisa dilakukan sama si Takasu. Terus pas Aisaka mencoba baju renang yang dibeli tadi, masih kegedean. Dia bener-bener rata. Alhasil karena kagak ada cara lain, si Takasu bakalan bantu kali ini. Dia membuat sebuah opai palsu buat si Aisaka sampai akhirnya dia bergadang membuatnya. Paginya si Aisaka terkejut sama hasilnya. Setelah sampai sekolah nampak udah ramai banget kolamnya. Aisaka masih ragu-ragu buat menggunakannya. Ketika si Takasu lagi nunggu, muncul si Ami yang membuat cewek ataupun cowok matanya tertuju kepadanya. Terus datang juga si Kusieda dan Aisaka. Ketika si Ami mau menjudge tubuh si Aisaka, nampak sekarang dia mempunyai opai, jadi dia tidak mengolok-oloknya. Akhirnya berhasil, tapi Kusieda tahu kalau itu opai palsu. Tak lama datang juga si Kitamura, dia lebih memuji ikatan rambutnya yang seperti itu. Dia auto malu. Di sisi lain, Kitamura udah populer banget di kalangan cewek-cewek, yang membuat cowok lain pada iri. Si Aisaka masih aja malu karena udah dipuji sama si Kitamura. Tak lama orangnya datang dan langsung melempar si Takasu. Dan si Aisaka dilempar sama si Ami. Awalnya nampak biasa, tapi si Takasu baru ingat kalau si Aisaka itu kagak bisa berenang. Alhasil pada paniklah semuanya. Takasu langsung menolongnya, tapi opai palsunya jatuh sebelah, sedangkan yang lainnya mau membantu. Alhasil si Takasu secara terpaksa memasangkannya. Setelah kejadian itu, dia kagak mau memaafkan kedua orang itu yang udah melakukan hal-hal ngaco. Tapi Ami mencoba supaya bisa membuat si Aisaka memaafkannya dengan mengajak liburan musim panas di laut bersama Kitamura. Namun debat mereka belum kunjung selesai, sampai akhirnya datang si Kusieda yang menyuruh untuk bertanding dengan cara olahraga. Singkat cerita, mereka memutuskan perlombaan yang bakalan dilaksanakan sama mereka berdua. Pas diundi ternyata lomba renang 50 meter. Yang kalah si Aisaka kagak bisa ikut liburan ke vilanya si Ami. Pas masuk pelajaran, murid-murid udah banyak yang memprediksi dan mendukung siapa. Parahnya ada yang ngajak judi juga, terus dikasihlah sama si Aisaka. Dia sedikit kesal, tapi dia semangat buat melawannya. Dia mulai latihan ketika ada jam pelajaran renang, tapi nampak banyak yang julid sama dia. Kitamura juga mendukung si Aisaka. Pulangnya, dia kagak mau lagi latihan selepas pelajaran renang. Di situ si Takasu mau masak telur dikacangin. Si Aisaka pengen makan daging padahal. Nah setelah itu dia terus latihan lagi. Sekarang dia udah bisa menyelam. Terus masalah datang. Cuaca hari itu sangat tidak baik, jadi kagak bisa berenang dah. Di situ si Kitamura memberikan tiket ke kolam renang. Dia mendukung banget walaupun dia kagak bisa berenang, tapi dia yakin sama pantang menyerahnya si Aisaka. Ditawarin berenang sama Kitamura, dia malah kagak mau. Selepas pulang, Takasu bertemu dengan Ami yang lagi mojok di tempat beli minuman.
Jadi ngobrol sedikit di sana kalau bahwasannya si Ami itu kagak boleh buat si Aisaka marah mulu. Terus ke villa itu ternyata dia serius dong. Sesudahnya ngobrol dia pulang, tapi di situ ada si Kusieda. Dia ngerti baju dan opa yang kemarin itu adalah bantuan si Takasu. Dia tahu karena Aisaka ngomong kalau Takasu suka membantunya. Kali ini dia jadi wasitnya, jadi kagak bisa ngebantu dulu. Semuanya diserahkan kepada Takasu. Malamnya, si Takasu berdoa biar kagak hujan dan terjadilah cuaca yang bagus untuk ke kolam renang. Mulailah dia memakai pelampung terlebih dahulu, tapi dia sangat cepat dan kuat ketika mengayunkan kakinya. Jadi Takasu berpikir Aisaka masih ada harapan buat menang. Aisaka di situ mulai semangat, tapi sayangnya turun hujan lagi. Jadi keganggu. Dia kagak mau pulang, bukan karena Kitamura atau Ami. Dia nampak akan melakukannya demi si Takasu. Cuma dianya tidak mendukung full si Aisaka dan beranggapan kalau Aisaka bakalan kalah. Dia kesel ampe harus nendang meja sama kursinya. Kagak ada yang mengerti perasaannya, bahkan dia pun kagak ngerti juga. Jadi pulang dah. Aisaka kagak ikutan makan malam, jadi makanannya dianggurin kayak gitu. Tak lama emaknya pulang dalam keadaan mabuk. Dia mengetahui kalau si Aisaka kagak datang. Dia merasa kalau Aisaka kagak bakalan marah terus. Karena kalau sampai begitu dia bakalan kelaparan terus. Besoknya ketika berangkat sekolah, Takasu memberikan bekal kepada Aisaka. Karena pertandingannya sekarang dia bakalan mendukungnya. Kebetulan cuacanya jadi cerah secara tiba-tiba. Lalu mulailah ke perlombaannya. Nampak si Ami udah memakai baju renang yang berani. Yang membuat cowok-cowok pada seneng. Mereka udah beranggapan kalau Ami bakalan menang, tapi belum tahu juga. Di sisi lain si Aisaka mendapatkan makan siang daging yang dia inginkan kemarin-kemarin. Setelah lama nunggu, si Aisaka akhirnya datang, membawa banyak pelampung. Tak perlu basa-basi, pas dimulai si Aisaka mendorong si Ami ke kolam, lalu melepaskan dalemannya dan dia lanjut berenang. Taktik yang bagus dari Aisaka, tapi pas mau balik lagi, kaki dia kram dan mulai kesusul sama si Ami. Si Takasu langsung membantunya menyuruhnya untuk menyerah. Tapi karena dia bertarung demi Takasu, jadi dia lepasin. Tak lama ada orang iseng mendorong orang ke mukanya si Takasu. Alhasil dia pingsan. Nampak di situ si Aisaka sangat sedih. Kagak ada yang nolongin si Takasu. Malah fokus sama si Ami semuanya. Semenjak kejadian itu, karena kagak ada yang menang, Aisaka menyarankan buat ikut semuanya aja. Kitamura juga kagak keberatan sebenarnya. Ami mulai berpikir kalau Takasu tanpa Aisaka nanti bakalan gimana. Secara Aisaka ngaku kalau Takasu adalah miliknya. Tapi yang dia maksud adalah si Takasu itu orang suruhan doang, tidak lebih. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.